Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Bintang Afrodita Nebula dengan NIM 33124180339. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang pengertian dari manajemen konflik. Tidak selamanya konflik dapat bersifat negatif atau destruktif, demikian pula tidak selamanya konflik dapat bersifat positif atau dengan kata lain dia konstruktif atau bersifat membangun. Nah, meminjam pendapat dari Dahendorf, Kohn, dan Marx, bahwasannya konflik itu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu sistem sosial. Oleh karena itu, mengapa manajemen konflik merupakan hal yang turut penting berperan dalam suatu sistem sosial. Lalu manajemen konflik itu sendiri apa sih? Nah, manajemen konflik adalah serangkaian aksi dan reaksi yang dilakukan oleh para pelaku konflik atau pihak ketiga secara rasional dan seimbang untuk pengendalian sistem perselisihan atau pertikaian yang terjadi oleh beberapa pihak yang terlibat dari konflik itu sendiri. Begitu teman-teman penjelasan singkat dari pengertian manajemen konflik. Selanjutnya bisa diserahkan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Haikal Yudha Dharma, NIM 331241801. Kali ini saya akan membahas dua hal. Yang pertama, unsur dari konflik, dan yang kedua adalah proses manajemen konflik. Yang pertama, secara teoretik, eksistensi konflik melibatkan tiga unsur pokok. Yang pertama, situasi. Yang kedua, sikap-sikap. Yang ketiga, berlaku. Situasi-situasi tertentu seperti kelangkaan, kompetisi, perubahan yang terjadi dalam struktur sosial atau nilai-nilai sosial dapat memicu lahirnya sikap-sikap tertentu seperti dorongan agresif, ketegangan, maupun frustasi. Kondisi demikian pada dasarnya akan melahirkan perilaku yang tidak jauh berbeda dari sikap-sikap tersebut. Yang kedua, proses manajemen konflik. Biasanya, di dalam mengelola konflik terdapat 4 tahap proses yang harus dilalui. Proses pertama, mendiagnosis konflik. Yang kedua, merumuskan masalah konflik. Yang ketiga, menetapkan konsekuensi konflik dan menentukan tujuan pemecahan. Dan yang keempat, strategi manajemen konflik. Sekian. Pratama di NIM 33124180005. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan dengan tema gaya manajemen konflik. Yang pertama, gaya mempersatukan. Individu yang berkonflik melakukan tukar-menukar informasi. Pihak yang berkonflik memiliki keinginan untuk mengamati perbedaan dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua kelompok. Yang kedua, gaya penyelesaian konflik dengan model obliging. Mengandalkan adanya kerelaan membantu menempatkan nilai yang tinggi untuk orang lain, sementara dirinya sendiri dinilai rendah. Yang ketiga, gaya mendominasi atau pemaksaan merupakan lawan dari gaya obliging. Gaya ini memiliki kecenderungan menggunakan kekuasaan untuk mendominasi orang lain atau memaksa orang lain untuk menyetujui atas dasar posisinya. Yang keempat, gaya menghindar. Mengandaikan bahwa seseorang menyadari adanya konflik tetapi bereaksi menghindari, menarik diri dari situasi konflik atau bersikap mental. Dan yang terakhir, yang kelima, gaya kompromi. Muncul jika pihak yang berkonflik harus mengorbankan keinginan atau kebutuhannya dan terlibat bersama dalam proses mencapai sasaran dan memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. Ini merupakan orientasi jalan tengah. Oke, nama saya Muhammad Aidrus Asyabani, NIM 33124180053, dan pada kesempatan kali ini melanjutkan pembahasan yang tadi, yaitu sekarang mengenai 7 prinsip untuk memelihara hubungan positif selama terjadi konflik gitu.
Jadi sebelum sampai pada situasi manajemen konflik, perlu dipahami oleh para anggota kelompok tentang 7 prinsip untuk memelihara hubungan yang positif selama terjadi konflik. 7 prinsip tersebut adalah yang pertama, menciptakan pemenang melalui voting. Yang kedua, kemudian ada mengumumkan penangguhan. Yang ketiga ada menganjurkan partisipasi yang sederajat. Kemudian yang keempat ada aktif mendengarkan. Yang kelima yaitu memisahkan fakta dari opini. Dan juga yang keenam memisahkan orang dari masalah. Yang terakhir ketujuh memecah belah dan menaklukkan. Nah, ini apa yang sudah saya sampaikan ini merupakan pendapat dari Henry dalam bukunya gitu pada tahun 2001. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syanur Afida, NIM 3312418083. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menghadapi konflik. Hedrick memberikan rekomendasi yang juga harus diperhatikan oleh para anggota sistem, yaitu hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama menghadapi konflik. Yang pertama, jangan memberikan kesempatan untuk perjuangan mendapatkan kekuasaan. Yang kedua, jangan tidak memihak dalam konflik. Yang ketiga, jangan memberikan konflik menempati agenda kita. Kemudian yang keempat, jangan terperangkap kengerian. Bobot konflik akan mempengaruhi cara atau gaya penyelesaiannya. Makin ringan bobot konflik tersebut, maka makin mudah pula cara menyelesaikannya. Jarang suatu konflik berhenti pada tahap tertentu. Biasanya suatu konflik akan memicu munculnya konflik baru dengan intensitas yang semakin tinggi. Terima kasih.